Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat mudah dimengerti dan dipahami. Pertemuan kita hari ini masuk ke pertemuan 13. Kita akan membahas mengenai luas permukaan kerucut. Nah, kira-kira bentuk jaring-jaring dan rumusnya seperti apa ya? Langsung saja kita simak ke video penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai belajarnya ya. Kalian siapkan buku catatan dan alat tulisnya. Nah, sebelum Ibu berikan rumus luas permukaan kerucut, Ibu ingatkan lagi untuk bentuk kerucut itu yang seperti topi ulang tahun. Nah, ini adalah bentuk dari kerucut. Nah, sekarang jika kerucut ini kita buka, itu kerangka atau jaring-jaringnya itu terbentuk dari, nah ini dia. Jadi untuk alasnya di dalam kerucut ini kan ada alas nih. Nah, ini alasnya ini berbentuk lingkaran. Dan yang di atasnya ini disebut sisi selimut ya. Yang seperti segitiga ini disebut sisi selimut. Sehingga jaring-jaring kerucut itu terdiri dari satu lingkaran ditambah satu sisi selimut. Nah, untuk keterangannya seperti biasa R-nya itu adalah jari-jari ya, yang di sini ini R jari-jari. Karena garisnya hanya setengah, berarti dia jari-jari. Kemudian ada yang disebut T, seperti biasa T-nya itu adalah tinggi ya. Kayak kemarin mencari volume itu T-nya itu disebut tinggi kerucutnya. Kemudian di sini ada S, yang di garis miring ini ada simbol S. S itu adalah garis pelukis. Jadi di sini ada 3 huruf yang diketahui, yaitu R jari-jari, T-nya tinggi, dan S-nya itu garis pelukis. Nah, sekarang untuk rumusnya, karena jaring-jaring kerucut itu terdiri dari satu lingkaran ditambah satu sisi selimut, maka rumusnya untuk luas lingkaran itu kan pi dikali R dikali R. Ditambah luas selimutnya itu pi dikali R dikali S. Nah, sehingga dari rumus ini kita sederhanakan menjadi rumus luas permukaan kerucut yang akan kita gunakan itu yang ini yang di bawah. Pi dikali R dikali dalam kurung R ditambah S. Nah, kalian catat rumus yang ini yang akan kita gunakan untuk mencari luas permukaan kerucut. Oke? Jadi pi-nya itu yang 22/7 atau 3,14. R-nya itu adalah jari-jari. Kalau misalnya dia masih diameter, berarti kalian cari dulu jari-jarinya. Kemudian S-nya itu adalah garis pelukis yang garis miring ini ya. Nah, kalau S-nya itu belum ada, maka kita akan cari dulu dengan rumus mencari S atau garis pelukis itu akar pangkat 2 dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, ini untuk mencari garis pelukisnya jika belum ada ya. Lebih jelasnya lagi, mari kita simak ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, sudah ada sebuah kerucut dengan ukuran di sini ada 5 cm, 10 cm, dan 15 cm. Nah, di sini yang diketahui ada 3 ya. Kita tulis dulu yang diketahuinya. Untuk yang 5 cm ini kalian lihat garisnya itu hanya setengah, berarti ini sudah jari-jari ya. Berarti kita tulis dulu R-nya itu adalah 5 cm. Kemudian untuk yang 10 ini garis tegak ini disebut T ya, atau tingginya 10 cm. Dan yang garis miring ini disebut garis pelukis atau S 15 cm. Nah, seperti yang tadi Ibu jelasin ya rumusnya. Karena kita mau mencari luas permukaan kerucut, maka yang kita gunakan itu jari-jari dan garis pelukisnya ya.
Ibu tuliskan dulu rumusnya supaya kalian hafal. Pi dikali R dikali R ditambah S. Nah, ini jangan lupa ya rumusnya. Mari kita masukkan untuk pi-nya. Kalian lihat, jari-jarinya itu 5. Berarti nggak bisa dibagi 7. Kalian gunakan yang 3,14. Dikali R-nya kita masukin 5. Dikali dalam kurung R-nya itu jari-jari 5 lagi ya. Ditambah S-nya itu 15. Nah, sampai sini kalian bisa ya. Hanya memasukkan angka yang jari-jari dan S-nya sesuai dengan rumus ya. Untuk pi-nya kalian sesuaikan. Kalau jari-jarinya tidak bisa dibagi 7, berarti kalian gunakan yang koma. Kalau bisa dibagi 7, kalian gunakan yang 22/7. Nah, ini 3,14 dikali dengan 5 dikali, nah ini harus kita jumlahkan yang di dalam kurung. 5 ditambah 15, 20. Sama dengan, nah 5 dikali 20 itu kan 100 ya. Berarti 3,14 dikali dengan 100. Hasilnya 314, nolnya ada 2. Kalian komakan 2 angka dari belakang, 1, 2. Nah, berarti ini boleh kita coret. Sehingga komanya sudah hilang ya. Berarti ibu boleh tulis dengan 314. Satuannya cm pangkat 2. Ya, ini adalah hasil dari luas permukaan kerucut untuk contoh yang pertama. Jadi kalian sesuaikan pi-nya ini gunakan yang mana, kemudian R dan S-nya kalau sudah ada tinggal kalian masukin aja ke rumus. Contoh yang kedua, sebuah kerucut dengan panjang ini 14 desimeter dan ini 20 desimeter. Kita tulis dulu. Diketahui dari gambar di sini. Kita lihat dulu ya, yang 14 desimeter ini itu garisnya dari ujung ke ujung. Berarti ini masih diameter ya. Kita tulis D-nya itu adalah 14 desimeter. Berarti R-nya itu berapa? Setengahnya dari 14. 7 ya. Nah, nanti ini yang akan kita gunakan. Kemudian untuk 20 dm-nya apa ya? Ini garis yang miring ini atau garis pelukis itu disimbolkan dengan S ya. Ini 20 desimeter. Nah, kemudian langsung saja kita cari ke luas permukaan kerucutnya. Jangan lupa rumusnya pi kali R dikali dalam kurung R ditambah S. Nah, kalian nanti boleh menjawabnya langsung ke angkanya ya. Rumusnya tidak perlu ditulis juga tidak apa-apa. Nah, karena R-nya sudah ada dan S-nya sudah ada, langsung kita masukkan. Pi-nya, kita lihat jari-jarinya 7, berarti ini kelipatan 7 nih. Bisa dibagi 7, kita gunakan yang 22/7 dikali R-nya kita masukkan. 7 dikali dalam kurung 7 ditambah S-nya 20. Nah, sesuaikan ya, ini R dan ini S-nya. Sampai sini langsung kita hitung. 7-nya kita coret dengan yang ini. Habis kan? Ini sisa 1 semua. Berarti tinggal 22 dikali ini kita jumlahkan. 7 tambah 20. 27. Nah, berarti tinggal perkalian 22 dikali 27. Kita hitung bareng-bareng. 7 kali 2, 14. 7 kali 2, 14 tambah 1, 15. 2 dikali 2, 4. 2 dikali 2 lagi, 4. Tinggal kita jumlahkan, 4, 9, 5. Nah, berarti hasilnya 594. Satuannya berarti desimeter persegi.
ini adalah hasil dari contoh yang nomor 2. Contoh yang ketiga, dari sebuah gambar kerucut, kita tulis dulu yang diketahuinya ya. Diketahui dari gambar ini, yang bawah ini sudah jari-jari, berarti R-nya 5. Kemudian ini yang garis tegak ini 12 itu sebagai tingginya ya, 12. Nah, karena S-nya itu kan belum ada ya. Ini harus ada nih. Sisi yang miring ini itu harus ada. Tapi di dalam gambar ini belum ada, maka akan kita cari dulu S-nya. Dengan rumus yang tadi Ibu sudah kasih di awal. Mencari S itu adalah akar dari apa? R kuadrat ditambah dengan T kuadrat, ya kan? Kita masukkan nih. Berarti akar dari R-nya itu kan 5. Berarti 5 pangkat 2 ditambah T-nya itu 12. Berarti 12 pangkat 2 ya. Sampai sini paham kan? Kemudian kita hasilkan, ini masih akar nih. 5 kuadrat itu atau 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5. 25. Ditambah yang ini 12 pangkat 2 itu berarti 12 kali 12. Hasilnya 144. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jumlahkan. 25 tambah 144 hasilnya 169. Nah, ini kan masih dalam akar. Kalian harus ingat nih, akar pangkat 2 dari 169. Ini hasilnya berapa? Kalian bisa cari dengan menggunakan perpangkatan. Yang 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, ya kan? Ini 1, 4, 9, 16, 25 ya. Kemudian kalau 6 itu 36, kalau 7, 49 dan seterusnya ya. Sampai 10 pangkat 2 itu kan 100. Ini kalian bisa catat nih yang perpangkatan 2. Nah, untuk menghitung yang seperti ini, itu kalian pisahkan 2 angka dari belakang. Karena pangkat 2 berarti 2 angka dari belakang. 1, 2 nih kalian pisahin. Nah, ini kan angka depannya 1. Kalian cari di sini ya, nggak boleh lebih dari 1. Berarti kan 1 ya. Kita tulis 1. Nah, sekarang yang belakangnya ada angka 9. Berarti ini kan yang ini ada angka 9, berarti 3 dan ini 7. Ini ada angka 9 dan ini juga ada angka 9, berarti yang diambil 3 dan 7. Otomatis hasilnya itu 13 atau 17. Nah, di antara dua ini yang hasilnya 169 itu yang mana? Kalian cari ya. Kotret 13 kali 13 atau 17 kali 17 yang menghasilkan ini. Nah, kebetulan hasilnya itu yang betul adalah 13. Berarti S-nya itu kita dapat 13 desimeter ya. Ini kita dapat nih 13 desimeter. Setelah itu baru kita bisa mencari luas permukaan kerucutnya dengan rumus yang sama seperti tadi ya. Dikali R dikali dalam kurung R ditambah S. Nah, kita lihat R-nya itu 5, berarti tidak bisa dibagi 7. Kita gunakan yang koma. Dikali 5, dikali dalam kurung R-nya masih 5, ditambah S-nya kita udah dapat 13 ya. Berarti kita masukkan 13. Nah, sampai sini paham kan? Seperti yang tadi. Ini 3,14 dikali 5 dikali. Nah, ini kita jumlahkan. 5 tambah 13, 18 ya. Sama dengan Ibu akan hitung yang 18 dikali 5 dulu. 18 dikali 5, 49. Nah, ini hasilnya itu 90. Tinggal kita kalikan 3,14 dikali 90. 314. Komanya kalian hilangkan dulu ya.
dikali sama 9-nya aja. Nah, 9 kali 4, 36. Kemudian 9 dikali 1, 9 tambah 3, 12. Simpan 1. 27 tambah 1, 28. Nah, jangan lupa nolnya kan ada 1. Kalian tulis. Nah, jadi hasilnya itu adalah 28,260. Jangan lupa ada komanya. 2 angka dari belakang, 1, 2. Nah, berarti komanya di sini. Dan nolnya boleh kita hilangkan. Jadi hasilnya 282,8 desimeter kuadrat. Nah, ini contoh yang ketiga. Jadi, kalau S-nya itu belum ada, kalian harus cari dulu seperti ini ya, yang akar dari ini kalian cari. Kalau S-nya sudah dapet, tinggal kita masukin deh ke rumus yang luas permukaan kerucutnya, oke? Semoga dipahami ya. Ini untuk tugas pertemuan ke-13, yaitu tentang luas permukaan kerucut yang lagi kita bahas ini. Ada 5 nomor seperti biasa kalian kerjakan di buku matematika kalian masing-masing. Jangan lupa semuanya harus dengan langkah-langkah penyelesaian seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Kalau misalnya sudah tugasnya, langsung kalian kirim ke nomor WhatsApp Ibu. Jadi jangan dinanti-nanti ya tugasnya, supaya tidak menumpuk. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.